ditunda untuk sementara. Salam jumpa pemirsa, bersama saya Nur Walidaini dalam program Seputar Riau. Apa kabar Anda hari ini? Kami akan menyajikan informasi terupdate mengenai Provinsi Riau. Baik saudara, sejumlah rute penerbangan dari dan menuju negara Malaysia dibatalkan di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru. Saat ini terjadi dua penutupan akses di negara tetangga guna meminimalisir penyebaran COVID-19. Penerbangan internasional di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru ditutup. Salah satunya rute dari dan menuju Malaysia, pasca negara tersebut menutup akses bagi warga negara Indonesia yang berkunjung. Ini kebijakan dari negara serumpun dalam menekan penyebaran COVID-19. Menurut Eksekutif General Manager PT Angkasa Pura II Pekanbaru, Yogi Prasetyo Suwandi, jika biasanya penerbangan rute Malaysia ada setiap hari dengan maskapai Air Asia dan Malaysia Airlines, namun saat ini telah dibatalkan. Kebijakan ini juga sudah dikoordinasikan dengan Satgas Penanggulangan COVID-19 Riau, serta menjadi komitmen bersama untuk meminimalisir penularan virus corona. Jadi yang pasti kami ini akan mematuhi apa-apa yang telah diterapkan di pemerintah kantor pusat ya. Jadi regulasinya siapa-siapa sih yang penerbangan internasional, itu yang kita akan patuhi. Terus kemudian yang kedua dari segi fasilitas dan operasional, kami pastikan kami mengikuti protokol ataupun prosedur ya untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Kalau dalam kondisi normal sih sebetulnya ya tiap hari sih Pak. Kan kita ada airline di sini, ada Air Asia, kemudian juga ada MH gitu kan. Jadi, sampai saat ini belum ada rencana untuk penerbangan internasional. Saat ini rute penerbangan lebih banyak lokal di Indonesia. Penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan ketat terhadap calon penumpang agar tidak terjadi penularan COVID-19 di area bandara. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Harimau Sumatera ditemukan mati di hutan produksi Kabupaten Siak. Kematian satwa dilindungi tersebut karena terjerat seling kawat milik pemburu. Berdasarkan laporan dari masyarakat, petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau kembali menemukan harimau Sumatera mati. Lokasinya di hutan produksi yang berjarak 45 meter dari batas konsesi PT Seraya Sumber Lestari Siak. Proses identifikasi dilakukan di mana satwa buas yang dilindungi negara tersebut berjenis kelamin betina dengan perkiraan usia sekitar 8 atau 9 tahun. Dugaan kematian akibat di tubuh harimau terpasang jerat seling kawat yang diduga perbuatan para pemburu. Sebelumnya kasus serupa sudah pernah terjadi yakni sekitar bulan Mei 2020 di mana harimau Sumatera juga ditemukan mati akibat terjerat. Proses penyelidikan dilakukan petugas terutama terhadap dugaan pihak yang memasang jerat. Ada bangkai harimau yang sudah mati yang ditemukan masyarakat. Kemudian tim BBKSDA Riau menindaklanjuti itu di lapangan, dan setelah di cross check di lapangan memang benar informasi tersebut, ditemukan satu ekor harimau dalam keadaan mati. Kemudian kita lakukan nekropsi ya di lokasi oleh tim medis kita, dan memang ditemukan adanya kawat seling di bagian leher, dan itulah yang menyebabkan kematian dari harimau tersebut. Jenis kelamin harimau betina dewasa, kurang lebih umurnya 8-9 tahun, dan memang ditemukan di
wilayah atau kawasan hutan produksi di luar konsesi ini ya. Jadi di kebun, memang ada kebun di situ, kebun sawit masyarakat ya, dan memang di hutan produksi. Dan itu kewenangan di Dinas LHK. Dari identifikasi bangkai harimau Sumatera, waktu kematian diperkirakan sudah 10 hari. Penguburan telah dilakukan di lokasi yang dirahasiakan guna mencegah pemanfaatan bangkai harimau oleh pihak yang tak bertanggung jawab. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Mulai tanggal 4 September ini seluruh bakal calon kepala daerah di 9 kabupaten dan kota di Riau akan mendaftar ke KPU. Dan mulai 26 September ini calon kepala daerah bisa bersosialisasi dengan rentang waktu yang cukup panjang. Panjang waktu untuk bersosialisasi bagi kepala daerah yang dinyatakan memenuhi persyaratan oleh KPU di 9 kabupaten dan kota di Riau nanti sangat panjang. Karena tahapan pemungutan suara baru akan dilaksanakan pada tanggal 4 hingga 6 Desember mendatang. Hal ini diakui oleh Ketua KPU Riau, Ilham Muhammad Yasir, yang menyebut proses sosialisasi dialogis dan monologis harus dimanfaatkan calon kepala daerah dengan baik. Namun begitu, Ilham berharap waktu sosialisasi yang panjang tersebut jangan dijadikan ajang untuk mengumpulkan massa secara terbuka dengan jumlah besar, karena waktu untuk itu sudah disediakan oleh KPU beberapa hari menjelang dilaksanakan pemungutan suara. Calon kepala daerah harus taat aturan dan jangan sampai melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh KPU, karena sanksinya cukup berat. Jadi mereka tidak bisa melakukan kampanye iklan di media sebelum 14 menit hari pencoblosan. Yang jelas yang bisa dilakukan itu seperti rapat terbatas, pertemuan tertutup, ya bazar, ya itu boleh melakukan, pertemuan dialogis itu boleh melakukan. Cukup panjang, kurang lebih ada 71 hari. 71 hari. Iya. Termasuk nanti mereka juga boleh sosialisasi media sosial, media sosial yang didaftarkan ke KPU. Apakah itu Instagram, Facebook, mendaftarkan calon tim, ya calon lah, sama tim ya. Itu ke KPU kabupaten kota yang melaksanakan pilkada. Ilham berharap proses pilkada serentak di 9 kabupaten dan kota di Riau tahun 2020 ini berjalan sukses. Ridwan Leboy dan Arina Silvi, TV Riau melaporkan. Setelah pesan-pesan berikut ini. Pusat kuliner yang berada di Jalan Diponegoro Ujung bakal ditutup. Hai, aku Puji Lestari, MC profesional Pekanbaru. Sekarang kita lagi ada di What's on My Back with TV Riau. Yeay, tolong tepuk tangannya. Nah, sekarang kita lagi ada di program ataupun di satu sesi bareng sama TV Riau. Jadi aku akan kasih tahu nih apa aja yang ada di dalam tas aku. Cuma kalian yang tahu dari TV Riau. Kok gitu sih? Oke, apa sih kira-kira yang ada di dalam tas aku? Kita lihat ya. Yang nggak pernah ketinggalan itu adalah, karena kita sekarang lagi COVID-19, nggak boleh ketinggalan, itu adalah masker. Tada! Mohon maaf, ini maskernya emang warnanya kayak gini, bukan karena nggak dicuci, oke? Terus kemudian ada yang nggak pernah ketinggalan, ada dompet kartu, isinya banyak banget, ada KTP, ada ATM, ada SIM, ada kartu kredit, dan juga ada nomor kamu. Terus juga yang selanjutnya ada kunci mobil, biasa ya. Ini kalau misalnya ada yang mau ganti ininya, boleh langsung japri ke aku ya. Terus juga ada duit cash. Nah, nih nggak banyak-banyak, duit cashnya dikit aja. Oke, itu dia untuk isi tas aku. Cuma kamu yang bisa lihat. Jangan lupa nonton TV Riau, nonton TV aja. Hello, my name is Vino Yata and I'm 17 years old.
Karena aku tergabung ke generasi GMT, generasi menolak tua. Ada yang sama, ada yang sama, ada yang sama. Oke, welcome to my activity with TV Riau. So, kalau kita ngomongin masalah activity, ini beneran ngomongin activity. Ini ya, ngomongin activity. Kalau ngomongin activity ini jatuhnya aku bakal banyak jualan loh, nggak apa-apa ya. Oke, aku seneng banget yang satu ini nih ya. Jadi di sesi kali ini, my activity. Banyak banget aktivitasnya, tapi kalau kamu mikir banyak aktivitas, banyak duit, belum tentu. My activity yang pertama, MC profesional. Kemudian, punya sekolah MC dan juga public speaking Deyata Talk, kemudian punya Mansiro Wedding Organizer. So kalau misalkan ada yang mau merit, mau wedding di rumah, di gedung, semuanya boleh hubungin Mansiro Wedding Organizer. Kemudian aku juga suka banget olahraga ya, walaupun badan aku tidak seperti atlet-atlet ya. Aku suka banget badminton, aku suka banget nge-gym, suka banget berenang, pokoknya everything about sport ya. Ya, aku suka banget traveling, aku suka jalan-jalan menghilangkan stres yang luar biasa. Kalau misalkan ditanya nih destinasi favorit, aku suka everything about nature ya, yang berbau alam aku suka banget, mulai dari Bali, kemudian pegunungan, Bukit Tinggi aja aku suka banget loh. Oh iya, ada satu lagi. Karena pandemi ini aku juga sedang aktif di dunia YouTube sebagai content creator ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga tombol loncengnya. Mana tahu loncengnya bunyi ya. Jangan lupa Vinonesia Channel. Oke, thank you for watching. Nonton terus TV Riau, nonton TV aja. Pendidikan di Pekanbaru mulai menggelar belajar tatap muka di tengah meningkatnya kasus COVID-19.
Penerapan protokol kesehatan dilakukan sangat ketat serta pembatasan jam belajar yang hanya sekitar 20 menit untuk satu mata pelajaran. Pondok Pesantren Ummul Qura di Jalan Melati, Kecamatan Tampan, Pekanbaru, sudah memulai melaksanakan proses belajar mengajar tatap muka di tengah kasus COVID-19 semakin meningkat di Pekanbaru. Walau demikian, kegiatan ini dilakukan dengan pengawasan ketat, di mana para guru dan murid diwajibkan menaati protokol kesehatan. Jam belajar juga dibatasi, yakni hanya sekitar 20 menit untuk setiap mata pelajaran. Para santri diinapkan dalam asrama yang hanya bisa pulang setelah semester habis atau per 6 bulan sekali di saat libur tiba. Wali murid atau kerabat santri juga tidak diperbolehkan masuk ke dalam pondok pesantren untuk mengantisipasi penularan virus corona. Selain itu, guna peningkatan daya imun tubuh, santri akan menerapkan pola hidup sehat seperti istirahat yang cukup, olahraga, serta diberikan makanan dan nutrisi yang baik. Perbedaannya mungkin di jamnya mungkin tidak semaksimal yang kondisi normal ya. Ini waktunya lebih dipersingkat. Dan juga materi-materi yang disampaikan adalah materi-materi inti saja. Ini itu perbedaannya. Untuk sekali masuk itu setengah dari biasanya nggak Bang? Kira-kira kurangnya sekitar 20 menit dari biasanya. Karena anak-anak juga di pondok itu untuk istirahat yang lebih banyak, kemudian aktivitas fisik yang lebih banyak seperti olahraga juga digiatkan, serta nutrisi yang ditambah seperti pemberian nutrisi seperti telur, mungkin seperti itu. Dan proses belajar mengajarnya untuk mengikuti protokol kesehatannya gimana aja nih Bang? Pakai masker? Ya, pakai masker dan juga pakai face shield. Dapat dilihat anda semuanya ini pakai face shield juga dan juga pakai masker. Termasuk mudarisnya juga atau gurunya juga sama. Kira seperti itu. Saat ini para santri dari semua angkatan belum sepenuhnya masuk karena dilakukan secara bertahap. Direncanakan pertengahan September ini akan tiba puluhan santri lainnya. Sebelum bergabung di pondok pesantren, terlebih dahulu dilakukan rapid test dan swab, serta isolasi diri guna mencegah penularan virus corona. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Pusat kuliner di Jalan Diponegoro Ujung, Kota Pekanbaru membuat pedagang resah. Pasalnya pengunjung dan penjual tidak mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi ini. Bundaran Keris sudah tidak asing lagi bagi warga Kota Pekanbaru. Karena di samping tugu ini disulap menjadi pusat kuliner dan menjadi lokasi tongkrongan anak milenial Kota Pekanbaru. Namun karena lokasi jualan yang berada di badan jalan Diponegoro Ujung ini selalu ramai dan kurang mematuhi protokol kesehatan, dikabarkan dalam waktu dekat akan ditutup oleh Pemko Pekanbaru. Pemko Pekanbaru akan memutuskan untuk menutup kawasan kuliner tersebut pada tanggal 6 September mendatang. Pedagang kuliner akan dipindahkan ke beberapa lokasi di Kota Pekanbaru. Pedagang yang membuka lapak di sekitar Bundaran Keris mengaku resah dan menolak penutupan lokasi ini karena banyak dari pedagang menggantungkan roda perekonomiannya dengan berjualan di lokasi tersebut. Kalau pendapat selama COVID-19 ini ya agak sedikit menurun lah dari yang biasa sebelum COVID-19 itu. Ya ditutupnya mungkin nggak tahu ya alasannya karena apa, yang jelas jangan dulu lah ditutup, apalagi tutup permanen lah. Kalau bisa, ini kan satu-satunya wisata kuliner di Pekanbaru soalnya. Semoga ini semakin maju lah wisata kuliner Pekanbaru. Dikabarkan pedagang di lokasi ini bakal dipindahkan ke lokasi baru, yakni Pujasera Arifin Ahmad Pekanbaru. Nurwalidaini dan Arina Silvi melaporkan. Pekanbaru memantau curah hujan di wilayah Riau masih minim, serta bersifat lokal dengan intensitas ringan. Kondisi ini perlu diwaspadai dengan adanya peningkatan titik panas.
Dari satelit Terra dan Aqua BMKG Pekanbaru, pertumbuhan awan yang belum maksimal membuat prediksi hujan di bumi lancang kuning tidak merata dengan intensitas ringan serta bersifat lokal. Hal ini perlu diwaspadai peningkatan titik api di mana dari data akhir Agustus dan awal September, jumlah hotspot di Sumatera lebih dari 200 titik dan sekitar 15-20 titik terbesar di Riau. Walaupun jumlah pantauan titik api fluktuatif, namun jika kondisi panas terik dan minim hujan, berpotensi menimbulkan kebakaran hutan dan lahan. Kewaspadaan dan pengawasan perlu terus dilakukan sehingga langkah antisipasi bisa maksimal. Meskipun ada hujan, tetapi sebaran hujannya tidak merata dan intensitasnya ringan ya. Sementara seperti yang kita lihat tadi melalui citra satelit radar ya, di mana pertumbuhan awan yang ada di Riau tampak hanya spot-spot titik yang cukup kecil ya. Itu memang pada saat ini pertumbuhan awan hujan memang sedikit berkurang ya, sehingga hujan yang terjadi pun hanya intensitasnya ringan dan bersifat lokal. BMKG Pekanbaru menghimbau agar masyarakat tidak membakar hutan dan lahan secara sembarangan yang bisa mengakibatkan bencana kabut asap seperti tahun sebelumnya. Syamsirwan, TV Riau melaporkan. Saudara, berakhir sudah seputar Riau hari ini. Saksikan terus kami di www.tvriau.com. Saya Nurwalidaini bersama kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Riau.